Jadi alhamdulillah, kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, ya, dan prosesnya luar biasa, support. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah komitmen. Kita segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya, ada orang mau mempertahankan merah putih, ya, ada yang mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10. Erick Thohir sudah urus dokumen dua pemain naturalisasi, menanti pengambilan sumpah pemain keturunan. Langkah bersejarah kembali dipertontonkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upayanya membawa timnas Indonesia menuju pentas tertinggi sepak bola dunia. Setelah sukses meloloskan Garuda ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi dua penyerang keturunan, Joel Piroe dan Erling Haaland, telah rampung di tahap dokumen. Hanya satu langkah terakhir yang kini menanti, pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia. Kabar ini langsung mengguncang dunia sepak bola nasional bahkan internasional. Bagaimana tidak, nama besar seperti Haaland, striker Manchester City yang dikenal sebagai mesin gol paling menakutkan di Eropa, kini disebut hanya selangkah lagi resmi menjadi bagian dari pasukan merah putih. Sejak awal menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir selalu menekankan pentingnya strategi jangka panjang dan langkah cepat. Ia memastikan bahwa semua dokumen hukum, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpora, hingga DPR RI, diselesaikan tepat waktu. Kini, kedua pemain tersebut hanya tinggal menunggu jadwal resmi pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia di pengadilan negeri. Thohir menegaskan, proses ini dilakukan bukan sekadar sensasi, tetapi benar-benar atas dasar kebutuhan tim. Dengan lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia menanti di round 4, Indonesia membutuhkan penyerang tajam yang terbiasa bermain di level tertinggi. Joel Piroe adalah sosok yang sudah lama diincar Indonesia. Striker keturunan Belanda ini pernah tampil gemilang bersama Swansea City dan kini memperkuat Leeds United. Keunggulannya terletak pada ketenangan di depan gawang serta kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Piroe diyakini akan menjadi solusi dari masalah klasik timnas, penyelesaian akhir. Selama ini, Garuda sering menciptakan banyak peluang namun gagal memaksimalkan menjadi gol. Dengan naluri predator milik Piroe, masalah itu bisa teratasi. Jika kabar Joel Piroe sudah cukup membanggakan, maka keterlibatan Erling Haaland benar-benar mengejutkan. Striker asal Manchester City ini adalah salah satu pemain paling produktif di dunia, dengan catatan gol fantastis di Premier League dan Liga Champions. Kini, publik Indonesia tinggal menanti momen bersejarah ketika Haaland bersumpah menjadi WNI. Jika itu benar terjadi, Garuda otomatis memiliki salah satu striker paling ditakuti di planet ini. Nama besar Haaland bukan hanya meningkatkan kualitas tim, tetapi juga mengangkat citra sepak bola Indonesia ke level dunia. Bayangkan, dari tim yang dulu kerap diremehkan, kini Indonesia akan memiliki mega bintang yang kualitasnya sejajar dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau Kylian Mbappe. Proses naturalisasi selalu melewati beberapa tahapan. Setelah dokumen diurus dan disahkan, tahap terakhir adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan di hadapan pejabat negara. Biasanya, tahap ini dilakukan di pengadilan negeri dan disaksikan langsung oleh perwakilan dari PSSI serta Kemenpora. Erick Thohir memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Tinggal menunggu jadwal resmi, Piroe dan Haaland akan segera mengucapkan sumpah setia kepada Indonesia, menandai awal baru dalam karir mereka sebagai pemain Garuda. Kabar ini langsung disambut dengan euforia luar biasa oleh masyarakat Indonesia.
Media sosial dipenuhi dengan komentar positif, meme, hingga desain jersey timnas dengan nama Haaland dan Piru di punggung. Bagi supporter, ini bukan sekadar transfer pemain, tetapi sebuah peristiwa sejarah. Mereka percaya bahwa dengan kehadiran dua penyerang ini, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target nyata. Beberapa kelompok supporter bahkan sudah merencanakan koreografi khusus untuk menyambut debut Piru dan Haaland di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda kini benar-benar siap terbang tinggi. Pelatih kepala Patrick Kluivert tentu menjadi orang yang paling menantikan rampungnya proses ini. Sebagai mantan striker kelas dunia, ia tahu persis bagaimana mengoptimalkan kualitas Piru dan Haaland. Kluivert sudah dikabarkan menyiapkan formasi 4-4-2 dengan Haaland dan Piru sebagai duet utama. Alternatif lain adalah 3-5-2, yang memungkinkan kedua penyerang ini mendapat suplai bola dari sayap dan lini tengah. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya menjadi tim bertahan, tetapi juga tim yang mampu memberi ancaman nyata di setiap laga. Tak hanya Indonesia, dunia internasional juga ikut terkejut. Media Inggris menyoroti Haaland yang siap meninggalkan Norwegia untuk Indonesia, sementara media Belanda ramai membicarakan keputusan Piru. Banyak yang tak percaya bahwa kedua pemain ini benar-benar siap mengucap sumpah setia untuk negara Asia Tenggara. Namun, hal ini sekaligus menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Erick Thohir dan betapa seriusnya Indonesia dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Tentu saja, dengan hadirnya dua nama besar, ekspektasi publik melonjak drastis. Banyak yang percaya bahwa Indonesia kini harus bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi tantangan besar bagi PSSI, Kluivert, dan seluruh tim. Namun, Thohir menekankan bahwa naturalisasi bukan berarti mengesampingkan pemain lokal. Justru, ia berharap kehadiran Piru dan Haaland bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemain muda Indonesia untuk terus berkembang. Jalan menuju sejarah. Jika semua berjalan lancar, dalam waktu dekat kita akan menyaksikan momen bersejarah, Joel Piru dan Erling Haaland mengenakan jersey merah Garuda di dada. Dari Stadion Gelora Bung Karno hingga pentas internasional, nama Indonesia akan semakin berkibar. Bagi bangsa yang sudah lama menantikan kejayaan sepak bola, ini adalah titik balik. Bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang semakin dekat. Erick Thohir kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan memastikan dokumen naturalisasi Joel Piru dan Erling Haaland telah selesai diurus. Kini, hanya tinggal menunggu pengambilan sumpah kewarganegaraan untuk meresmikan keduanya sebagai bagian dari timnas Indonesia. Keputusan ini akan tercatat sebagai salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Dengan dua penyerang kelas dunia di lini depan, Garuda kini punya kesempatan nyata untuk menorehkan tinta emas, termasuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Indonesia pernah hanya bermimpi, tetapi dengan Piru dan Haaland, mimpi itu kini berubah menjadi kenyataan yang semakin dekat. Sepak bola Indonesia kembali diguncang